Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Papan Tulis. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, serta share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap bersemangat dan jangan pernah menyerah. Berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia. Video kali ini akan membahas tentang materi yang sangat menarik, yaitu apakah teks naratif sama dengan cerita pendek. Sebelum dimulai, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Tonton terus video ini di kelas Bahasa Indonesia. Kita mulai dengan definisi. Naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Selanjutnya, fungsi sosial naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk penghiburan khalayak atau orang banyak. Dalam naratif, terdapat urutan peristiwa, orang atau tokoh yang berada dalam waktu dan tempat tertentu. Urutan dalam teks naratif berkaitan dengan konflik atau masalah atau krisis peristiwa dan berakhir pada penyelesaian krisis sebagai resolusi. Tujuan dasar naratif. Tujuannya yaitu untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Kemudian, memberikan pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku. Tujuan ganda naratif untuk mendidik dan menghibur. Ada kalanya, tujuan mendidik ini dapat berubah menjadi merusak. Sebagai pembaca dan penikmat, kita harus hati-hati memilih bacaan agar tidak mendapat efek negatif. Tipe naratif. Naratif dapat berupa karya. Pertama, imajiner. Imajiner berupa angan-angan atau bukan yang sebenarnya atau hayalan. Kemudian faktual. Faktual berdasarkan kenyataan, mengandung kebenaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bisa juga kombinasi antara imajiner dan faktual. Jadi ada kombinasi angan-angan atau hayalan dan kenyataan. Kita akan membahas tentang contoh-contoh naratif. Yang pertama, cerita peri. Peri adalah istilah yang sering digunakan dalam cerita rakyat, dongeng, fiksi, untuk menggambarkan makhluk yang memiliki kekuatan gaib yang kadangkala turut campur dalam urusan-urusan manusia. Istilah peri dalam bahasa Indonesia sering digunakan dalam penerjemahan tokoh yang menggambarkan elf atau fairy, istilah dalam bahasa Inggris, dalam fiksi maupun dongeng-dongeng dari Eropa. Pada fiksi modern, karakter peri sering dipinjam dari versi aslinya dan digunakan dalam kisah, fiksi fantasi masa kini, dan berbagai variasi penggambaran tergantung oleh penulis atau penciptanya. Contohnya di Cinderella, sana ada ibu peri, kemudian Indonesia, Dewi Sri. Contoh yang kedua, misteri. Misteri adalah sesuatu yang belum diketahui secara pasti dan menarik keingintahuan orang-orang. Misteri biasanya dikaitkan dengan teka-teki peristiwa, kejadian-kejadian horor atau supranatural. Contohnya, mungkin kalian pernah mendengar yaitu cerita
KKN di Desa Penari. Cerita dari luar, trio detektif sudah diterjemahkan di berbagai bahasa di seluruh dunia. Ketiga, fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah adalah sesuatu fiksi spekulatif, terutama membahas tentang pengaruh sains dan teknologi yang diimajinasikan terhadap masyarakat dan para individual. Contoh, Harry Potter yang ditulis oleh J.K. Rowling kemudian difilmkan menjadi 7 bagian. Dan dari Indonesia yaitu Gundala Putra Petir. Keempat, roman. Roman adalah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kronik atau urutan secara kronologis berdasarkan waktu, kehidupan pribadi, tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan yang digambarkan tidak hanya penggalan peristiwa kehidupan saja, tapi dimulai dari sejak lahir sampai dewasa. Ada beberapa macam roman. Pertama, roman bertenden, roman sejarah, roman psikologis, roman detektif, roman perjuangan, dan roman sosial. Contohnya roman ini adalah roman Siti Nurbaya yang dikarang oleh Mara Rusli. Juga sudah diangkat ke layar lebar. Kelima, cerita horor. Fiksi horor adalah genre rekaan yang dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan takut dan ngeri bagi penyimaknya. Fiksi horor biasanya menampilkan sosok tak kasat mata, makhluk-makhluk yang mengerikan, dan lain sebagainya, untuk dijadikan subjek lawan dari sang tokoh utama cerita. Fiksi horor biasanya ada pada novel dan karangan lainnya. Contoh film Indonesia yaitu Perempuan Tanah Jahanam. Kemudian dari film barat, film luar yaitu The Nun. Kalian bisa mencari atau bisa kalian Google film-film tersebut. Keenam, cerita petualangan. Fiksi petualangan adalah genre fiksi yang mengisahkan mengenai petualangan atau suatu usaha menarik dan melibatkan risiko dan bahaya fisik yang membentuk alur cerita utama. Contohnya, petualangan Sherina yang diangkat ke layar lebar. Kemudian juga ada novel yang berjudul Titik Nol karya Agustinus Wibowo. Dan dari novel ini juga diangkat ke layar lebar. Ketujuh, fabel. Fabel ini adalah cerita yang menceritakan hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan atau juga dikenal dengan cerita fantasi. Tujuan fabel ini adalah memberikan pelajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol binatang-binatang. Melalui tokoh binatang juga, pengarang ingin mempengaruhi pembaca agar mencontoh yang baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Contoh yang sangat terkenal di kalangan anak-anak dan juga orang dewasa yaitu Kancil dan Buaya. Ada tokoh Kancil dan Buaya. Kalau Kancil ini banyak sekali serinya. Ada Kancil dan Buaya, ada juga Kancil dengan Harimau, Kancil dengan Kura-kura, dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga dari film luar yaitu Tom and Jerry. Tom and Jerry ini adalah menceritakan tentang persahabatan dan juga musuh bebuyutan antara Tom and Jerry yaitu kucing dan tikus. Kedelapan, mitos. Mitos merupakan cerita dewa-dewa dan pahlawan di masa lalu yang memiliki asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa tersebut. Mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Contohnya yaitu Nyi Roro Kidul dan Lalang Bele. Lalang Bele ini adalah cerita dari Rejang Lembong. 9. Legenda. Legenda adalah cerita zaman dahulu
yang berkaitan dengan peristiwa sejarah dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya yaitu Sangkuriang, kemudian Batu Menangis. Ke-10, naratif historis. Naratif historis ini yaitu cerita sejarah lengkap dengan kronologisnya. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa sejarah namun disampaikan dengan narasi. Biasanya, teks narasi sejarah berisi tentang fakta akan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Contohnya yaitu Raden Ajeng Kartini. 11. Balada. Balada ini berupa sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan, kadang-kadang berupa nyanyian, dinyanyikan juga kadang-kadang berupa dialog. Contohnya yaitu Balada Orang-Orang Tercinta yang ditulis oleh penyair terkenal W.S. Rendra. 12. Pengalaman pribadi dan lembar kehidupan. Cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi seseorang atau kelompok orang. Contohnya yaitu buku Gerbang Dialog Danur oleh Risa Saraswati yang diangkat ke layar lebar dengan judul Danur, I Can See a Ghost pada tahun 2017, dilanjutkan dengan Danur 2 yang berjudul dengan subjudulnya Madah pada tahun 2018. Risa Saraswati merupakan YouTuber yang memiliki kemampuan atau disebut juga dengan anak indigo. Ke-13, novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dan orang yang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Contohnya yaitu Laskar Pelangi dan Sabtu Bersama Bapak. 14. Film. Film adalah lakon atau cerita, gambar hidup, film teater, atau foto bergerak. Contohnya yaitu bisa aksi, petualangan, komedi, kriminal, drama, fiksi ilmiah, musikal, perang, dan lain sebagainya. Dan film ini sangat banyak dan kalian pasti juga sangat suka menonton film, baik itu film negara kita sendiri dan juga film asing. 15. Drama. Drama adalah cerita atau kisah terutama yang melibatkan konflik atau emosi yang dipentaskan, bisa di panggung, teater, atau televisi. Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama juga menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Nah, drama ini contohnya bisa berupa drama tragedi, drama komedi, dan juga bisa melodrama. Ke-16 yaitu cerpen. Cerpen berupa kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Ini adalah pengertian menurut KBBI 5. Berdasarkan Wikipedia, cerita pendek atau yang kita sebut dengan cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 20.000 kata. Penulisan cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang naratif. Contohnya, karya penulis terkenal yaitu A.A. Nafis, Robohnya Surau Damu. Bagaimana anak-anak materinya? Menarik bukan? Ibu harap kalian tidak hanya berfokus pada materi yang Ibu berikan.
kalian juga dapat mencari di internet atau di perpustakaan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Ibu harap video ini dapat membantu kalian dalam belajar dan memahami apa itu naratif. Sampai di sini dulu. Selalu bersemangat dan salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.